Baiklah, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas permasalahan kami, yaitu mengenai sar flavonoid. Part 2 itu di mana anggotanya itu ada Ermawati dengan NIM 002, Didi Marian dengan NIM 029, Vika Saputri dengan NIM 086, Dinar Situmorang dengan NIM 056, dan saya sendiri Junior dengan NIM 098. Kita langsung ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan saudari Ermawati. Pada Ermawati dipersilakan. Baiklah, permasalahan yang pertama yaitu dari saya. Nah, dalam blog saya itu pada interkonversi kalkon dan flavonoid dijelaskan bahwasanya adanya gugus hidroksil pada posisi 6 dalam molekul kalkon atau pada posisi 5 dalam molekul flavonon, memegang peranan yang sangat penting dalam reaksi. Nah, permasalahannya itu mengapa hidroksil pada posisi tersebut sangat berperan penting. Pada teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan Ermawati, yaitu adanya gugus hidroksil pada posisi 6 aksen dalam molekul kalkon atau pada posisi 5 dalam molekul flavonon, itu memegang peranan yang sangat penting dalam reaksi. Hal ini disebabkan karena pada isomerasi dari sepasang senyawa hidroksi ini. Nah, 5 hidroksi flavonon adalah stabil sehingga kalkon yang bersangkutan tidak dapat dipisahkan. Hanya itu yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada Hermawati. Baiklah, terima kasih atas jawaban Saudara Joni. Tetapi di sini jawaban dari Saudara Joni itu belum lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Saudari Ermawati, di mana gugus hidroksil pada posisi 6 dalam molekul kalkon atau pada posisi 5 dalam molekul flavonon tersebut sangat berperan penting dalam reaksi. Karena pada isomerasi dari sepasang senyawa hidroksi tersebut, 5 hidroksi flavonon adalah stabil sehingga kalkon yang bersangkutan tidak dapat dipisahkan. Bila gugus ini tidak ada reaksi isomerasi, ini akan menghasilkan suatu campuran yang terdiri dari kalkon dan flavonon. Oleh karena itu, kalkon narigenin 4, 2 aksen, 4 aksen, 6 aksen tetrahidroksi kalkon pada isomerasi menghasilkan narigenin, sedangkan butein yang tidak mengandung OH pada posisi 6 pada isomerasi menghasilkan campuran butein dan butin. Baiklah, itu adalah tambahan dari saya kembalikan kepada Saudari Ermawati. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Denora dan Joni. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya hidroksil pada posisi tersebut itu sangat berperan penting karena gugus hidroksil pada posisi molekul kalkon dan pada posisi 5 dalam molekul flavonon tersebut sangat berperan penting karena dalam reaksinya, karena pada isomerisasi dari sepasang senyawa hidroksi tersebut, 5 hidroksi flavonon adalah stabil sehingga kalkon yang bersangkutan tidak dapat dipisahkan. Nah, bila gugus ini tidak ada reaksi isomerisasi ini akan menghasilkan suatu campuran yang terdiri dari kalkon dan flavon. Oleh karena itu, kalkon naringenin 4, 2 aksen, 4 aksen, 6 aksen tetrahidroksil kalkon pada isomeri itu menghasilkan narigenin, sedangkan butein yang tidak mengandung OH pada gugus 6 aksen pada isomerisasi menghasilkan campuran butein dan butin. Sekian permasalahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ermawati yang telah memaparkan permasalahannya. Kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu permasalahan dari Dewi Mariana. Kepada Dewi, silakan. Slide-nya.
Baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya, yaitu flavonoid terperenilasi umumnya terkandung dalam tanaman keledang. Keledang dilaporkan memiliki senyawa flavonoid terperenilasi dari kerangka senyawa flavonon dan flavon. Berdasarkan literatur yang telah dilakukan, Artocarpus lanceifolia R. Roxby atau tumbuhan keledang dilaporkan memiliki aktivitas sitotoksik sel murin leukemia P388. Bagaimana kandungan aktivitas sitotoksik sel murin leukemia P388 dan pengaruh struktur senyawa flavonoid perenilasinya terhadap aktivitas sitotoksik pada tumbuhan keledang tersebut. Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dewi. Di mana tumbuhan keledang memiliki 22 metabolit sekunder turunan flavonoid berasal dari bagian daun, kulit, dan kayu batang. Nah, struktur senyawa turunan flavonoid cenderung memiliki pola prenilasi C3 dan C8, memiliki pola oksigenasi pada posisi 2 aksen, 4 aksen, 5 aksen, serta cenderung membentuk cincin kromen angular. Baiklah, itu adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Dewi. Baiklah, terima kasih Denora. Namun Denora tidak menjelaskan bagaimana struktur senyawa flavonoid terperenilasinya terhadap aktivitas sitotoksik. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperlengkapi jawaban dari Denora, dipersilakan. Izin melengkapi jawaban dari Saudari Denora. Nah, dari hasil pengujian aktivitas sitotoksik sel murin leukemia P388 itu menunjukkan kerangka senyawa 3 prenylflavon, pyranohydrobenzosanton, siklopentenochromon, serta sebagian dari kerangka dihydrobenzosanton dan pyranoflavon memiliki aktivitas sitotoksik yang sangat aktif, sedangkan kerangka senyawa furanodihidrobenzosanton, santonolide, serta sebagian dari kerangka dihidrobenzosanton dari pyranoflavon memiliki aktivitas sitotoksik yang tidak aktif. Nah, pengaruh struktur senyawa untuk aktivitas sitotoksik ialah aktivitas sitotoksik menjadi aktif dikarenakan adanya prenyl bebas C3 atau prenyl C3 membentuk cincin hemiasetal yang mengikat pada kerangka flavonoid. Dan terdapat sistem D atau trioksigenasi pada cincin B. Aktivitas sitotoksik menurun cenderung tidak aktif dikarenakan adanya modifikasi lebih lanjut pada prenyl C3. Terdapat prenyl yang terbuka pada C3 dan C8, terdapat prenyl pada cincin B dan terjadi modifikasi atau terbuka seluruh pada cincin B. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dewi. Baiklah, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tumbuhan keledang ini memiliki 22 metabolit sekunder turunan flavonoid yang berasal dari daun, kulit, dan juga kayu batangnya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Vika tadi, ada beberapa struktur dari kerangka senyawa di tumbuhan keledang ini dan juga pengaruh struktur senyawa untuk aktivitas sitotoksiknya ialah aktivitas sitotoksik menjadi aktif dikarenakan adanya prenyl bebas C3 atau prenyl C3 membentuk cincin hemiasetal yang mengikat pada kerangka flavonoid dan terdapat sistem D atau trioksigenasi pada cincin B. Aktivitas sitotoksik merupakan menurun cenderung tidak aktif dikarenakan adanya modifikasi lebih lanjut pada prenyl C3. Terdapat prenyl yang terbuka pada C3 dan C8, terdapat juga prenyl pada cincin B dan terjadi modifikasi atau terbuka seluruhnya pada cincin B. Demikian permasalahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi. Kita masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan dari Denora Situmorang. Dari Denora Situmorang, dipersilakan.
Baik, selanjutnya yaitu permasalahan dari saya dengan permasalahan suatu kelompok mirip prenil seperti kelompok isoprenil, geranil, dan farnesil memiliki pengaruh terhadap aktivitas sitotoksik senyawa induk. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Dapatkah teman-teman membantu saya menjawab pertanyaan ini? Ermawati izin menjawab. Jadi yang menyebabkan hal tersebut itu karena flavonoid terprenilasi di sini merupakan salah satu kelompok senyawa nabati yang berpotensi menimbulkan sitotoksisitas terhadap sel tumor dan kanker. Nah, 2 prenilflavonoid dari amirisin menunjukkan sitotoksisitas terhadap PC3 dan DU145 sel kanker prostat dengan 1C50 dengan nilai 17,5 dan 23. Selanjutnya itu dilakukan studi Dodging molekuler pada aktivitas sitotoksik flavonoid dengan dan tanpa gugus prenil dari Loncocarpus haberi. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Denor. Baiklah, terima kasih jawaban dari Saudari Ermawati. Tapi menurut saya, Saudari Ermawati belum menjelaskan lebih rinci lagi kenapa pengaruh dari kelompok isoprenil, geranil, dan farnesil ini memiliki pengaruh terhadap senyawa induk, sitotoksik senyawa induk. Dapatkah teman-teman menambahkan jawaban dari Saudari Ermawati? Saya Denora akan menambahkan. Baiklah, dipersilakan. Jadi, flavonoid terprenilasi umumnya menunjukkan energi peningkatan yang lebih besar daripada flavonoid non-terprenilasi. Dengan mempelajari flavonoid isoprenilasi yang diekstrak dari onobrikinsebonoids, hasil menunjukkan bahwa substituen isopronil di C8 membuat sitotoksik dan atau estrogenik dengan cara yang bergantung pada sel. Jadi dengan adanya gugus prenil, geranil, atau farnesil pada posisi 6 dari cincin A turunan baikalen akan mempengaruhi aktivitas sitotoksiknya dengan memodulasi protein terkait apoptosis seperti BAX dan BCL2. Penurunan regulasi yang signifikan oleh turunan baikalein pada ekspresi BAX diamati pada senyawa dengan gugus farnesil dengan penjelasan yang mungkin bahwa gugus farnesil ini lebih hidrofobik daripada gugus prenil dan gugus geranil. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Ermawati dan tambahan dari Saudari Dewi, sehingga dapat saya simpulkan bahwa flavonoid terprenilasi merupakan salah satu senyawa kelompok senyawa nabati yang berpotensi menimbulkan sitotoksitas terhadap sel tumor dan kanker. Nah, adapun flavonoid terprenilasi umumnya menunjukkan energi pengikatan yang lebih besar daripada flavonoid non-terprenilasi. Dengan mempelajari flavonoid isoprenilasi yang diekstrak, hasil menunjukkan bahwa substituen isoprenil di C8 membuat sitotoksik atau estrogenik dengan cara yang bergantung pada sel. Jadi dengan adanya gugus prenil, geranil, atau farnesil pada posisi 6 dari cincin A turunan baikalein untuk mempengaruhi aktivitas sitotoksiknya dengan memodulasi protein terkait apoptosis serta BAX dan BCL2. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Denora. Kita langsung ke permasalahan yang keempat, yaitu permasalahan dari Saudari Tika. Kepada Tika, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, dari permasalahan saya yaitu apel atau malus sp rosaceae memiliki kandungan flavonoid dalam jumlah yang besar. Nah, selain flavonoid, apel juga mengandung beberapa senyawa golongan polifenol dalam jumlah yang tinggi. Nah, bagaimana cara kerja senyawa flavonoid dan polifenol tersebut menghambat pertumbuhan sel kanker? Pada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilakan. Saya Vika. Ya, baik, silakan. Jadi cara kerjanya itu yang pertama, senyawa golongan polifenol dalam apel menghambat migrasi sel kanker dan mencegah sel kanker menginvasi sel normal. Setelah itu,
senyawa golongan polifenol dalam apel mampu menginduksi sel kanker untuk melakukan apoptosis. Dan cara kerja yang ketiga yaitu senyawa golongan polifenol bertindak sebagai cell cycle arrest. Demikian jawaban saya kembalikan kepada Vika. Baiklah, terima kasih Saudari Dewi. Nah, dari jawaban Dewi tadi, menurut saya kurang detail bagaimana cara kerja dari yang pertama, yang kedua, dan ketiga tersebut. Pada teman-teman yang ingin menjawab, menambahkan atau menjawab dari permasalahan saya persilakan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Dewi, yaitu cara kerja senyawa flavonoid dan polifenol tersebut menghambat pertumbuhan sel kanker, yaitu pertama itu senyawa golongan polifenol dalam apel itu menghambat migrasi sel kanker dan mencegah sel kanker menginvasi sel normal. Sel kanker memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Penyebaran inilah yang disebut dengan metastasis. Senyawa golongan polifenol dalam apel berpotensi sebagai anti-metastatis yang mencegah penyebaran sel kanker ke seluruh tubuh. Yang kedua itu, senyawa golongan polifenol dalam apel mampu menginduksi sel kanker untuk melakukan apoptosis. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang sudah terprogram dan sangat penting dalam proses biologis. Apoptosis dapat dikatakan sebagai fenomena bunuh diri yang dilakukan sel dalam tubuh. Apoptosis digunakan untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, peranan senyawa golongan polifenol adalah sebagai pemberi instruksi kepada sel kanker agar dia melakukan bunuh diri. Nah, cara kerja ketiga itu adalah senyawa golongan polifenol bertindak sebagai cell cycle arrest, di mana cell cycle arrest ini merupakan kemampuan senyawa polifenol untuk membentuk suatu barrier atau memblokade sel kanker agar tidak menyebar dan menyakiti sel normal. Ya, hanya itu saya ingin dapat tambahkan. Baiklah, terima kasih Saudara Joni dan Saudari Dewi telah menjawab permasalahan saya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa dari cara kerja senyawa flavonoid dan polifenol ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker ini. Yang pertama yaitu senyawa golongan polifenol dalam apel menghambat migrasi sel kanker dan mencegah sel kanker menginvasi sel normal. Nah, sel kanker ini memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, cara kerja kedua yaitu senyawa golongan polifenol ini dalam apel ini mampu menginduksi sel kanker untuk melakukan apoptosis. Nah, apoptosis ini yaitu mekanisme kematian sel yang sudah terprogram dan sangat penting dalam proses biologis. Nah, peran dari senyawa golongan polifenol ini yaitu sebagai pemberi instruksi kepada sel kanker agar dia melakukan bunuh diri. Nah, cara kerja yang terakhir itu yaitu senyawa golongan polifenol itu bertindak sebagai cell cycle arrest. Nah, cell cycle arrest ini merupakan kemampuan senyawa polifenol untuk membentuk suatu barrier atau bloket sel kanker agar tidak menyebar dan menyakiti sel normal. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika. Yang terakhir permasalahan dari saya sendiri yaitu pada jenis flavonoid yaitu flavonon dikatakan bahwa flavonon dapat diubah dari flavonon. Bagaimana caranya mengubah flavonon menjadi flavonon dan flavonon? Baiklah, saya ingin menjawab permasalahan Mohon maaf, dari di sini. Iya. Ini terjadi kesalahan. Pertanyaan itu mungkin bisa diubah yaitu penambahan kelompok premier atau flavonolid pada flavonoid dan isoflavonoid. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Pada teman-teman yang bisa menjawab, dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Joni. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh gugus prenil yang dapat meningkatkan panjang rantai lipofilik sehingga meningkatkan fungsi kerangka flavonoid. Dengan demikian, prenilasi pada flavonoid dan flavonol dan kalkones itu mungkin memberikan kontribusi utama untuk menghambat situs APP atau prekursor protein amiloid enzim pemecah 1B1. Nah, hanya itu. Kembali kepada Joni.
Baik, terima kasih kepada Saudari Vika. Tapi di sini Saudari Vika masih kurang menjelaskan bagaimana tentang permasalahan saya. Mungkin kepada teman-teman bisa membantu, dipersilakan. Izin menambahkan jawaban. Jadi benar yang dikatakan Saudari Vika, itu selanjutnya penghambatan adanya penghambatan 8 dulil kaemferol pada asetilkolinesterase atau ACHE dan butiril kolinasterase atau BCHE dengan 1C50 nilai 7,10 dan 8,11 masing-masing itu menunjukkan bahwa gugus 8 dulil mungkin memainkan peran utama dalam kedua penghambatan kolinesterase. Nah, konsisten dengan temuan terbaru bahwa 3,4 dihidroksiplapanol dengan gugus prenil atau 8 dulil pada posisi C8 dan gugus hidroksil atau metoksi pada posisi C5. Nah, itu penting untuk penghambatan aldosa reduktase atau disingkat dengan AR. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Joni. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika dan Saudari Elwati. Nanti dapat saya simpulkan yang menyebabkan itu dapat menghambat atau meningkatkan pada enzim itu disebabkan oleh gugus prenil yang dapat meningkatkan panjang rantai lipofilik sehingga meningkatkan fungsi kerangka flavonoid. Nah, dengan demikian penilasi pada flavonoid dan sarcoides itu mungkin memberikan kontribusi utama untuk penghambatan di situs ATP atau prekursor protein amiloid enzim pemecah 1. Nah, selanjutnya penghambatan 8 dulil kaemferol pada asetilkolinesterase atau AC dan butiril kolinesterase atau BCHE dengan IC50 nilai 7,10 mm dan 8,11 mm. Masing-masing itu menunjukkan bahwa gugus 8 dulil mungkin memainkan peran utama dalam kedua penghambat kolinesterase. Konsisten dengan temuan terbaru bahwa 3,40 dihidroksiflavonol dengan gugus prenil atau lavondulil pada posisi C8 dan gugus hidroksil atau metoksi pada posisi C5 itu penting untuk penghambatan aldosa reduktase. Ya, demikian dari permasalahan saya, dan berakhirnya permasalahan saya, berakhir juga hasil diskusi kami mengenai sarflavonoid ini. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan jawaban kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.